kabarnya hari ini? Cukup lama kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Setiap kita tetap mengalami sukacita Tuhan, amin. Kita bersyukur hari ini dalam setiap pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh apapun yang menjadi pergumulan kita tetap datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam ibadah live streaming perdana untuk Pro M hari ini, mari saya ajak kita semua untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Setiap kami tersungkur Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Come on, worship Him. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, surrender Lord, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sungguh lagi katakan, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari bawa hatimu sembah Dia. Kami sembah Kau, sebab ada ketenangan di hadirat-Mu Tuhan. Hatiku menyembah-Mu. Oh ya Yesusku, hatiku berserah pada Juru Selamat yang hidup. Tiada yang seperti-Mu, yang sanggup melakukan segala perkara. Yesus, sumber segalanya. Hatiku berserah, jiwaku bersuka. Oh, kami ada hari ini Tuhan, semua karena cinta-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan bawa hati kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, ya Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu.
serah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. We surrender you, God. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Mari generasi-generasi Tuhan katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku selamat, aku berserah. Sekali lagi katakan, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah sebab pada Yesus Juru Selamatku, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi mari gereja Tuhan katakan, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu saat ini, setiap pujian penyembahan yang sudah kami nikmati Tuhan.
Bila Roh Kudus tetap bekerja melawat setiap hati kami, mengalir, menjamah, menyegarkan. Bagaimana hati kami siap untuk ditaburi daripada kebenaran firman-Mu. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat menangkap rahasia ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, shalom, saudara kasih oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menangkap kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan firman Tuhan yang saya akan bawakan adalah salah satu daripada 5 kepastian dalam hidup. Di dunia ini tidak ada yang namanya kepastian. Hanya satu kepastian yang dipercaya oleh setiap orang di dunia ini, yaitu kematian. Ya, tapi dalam kekristenan, bagi setiap orang percaya, ada satu hal yang menarik, bahwa kepastian adalah jaminan bagi setiap kita. Yesus tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak pasti. Ketika dia datang, itu adalah cinta yang pasti yang Allah berikan bagi setiap manusia. Bahkan ketika dia mati dan bangkit, justru disitulah penebusan yang pasti bagi setiap umat manusia. Maka dalam kekristenan tidak ada yang namanya ragu-ragu. Dalam kekristenan pasti ada kepastian. Nah, salah satu yang akan kita bahas saat ini daripada 5 kepastian dalam hidup orang percaya adalah yang pertama, bahwa hidupku dicintai oleh Tuhan. Ya, hidupku dicintai oleh Tuhan. Dicintai adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, bahkan di dalam segala usia, baik dari kanak-kanak maupun sampai usia lanjut. Semua butuh yang namanya dicintai atau dikasihi. Seseorang tanpa perasaan dicintai akan menjadi pribadi yang aneh. Bahkan bisa menjadi pribadi yang rusak. Orang yang tidak dicintai oleh keluarganya biasanya menjadi pribadi yang dalam tanda kutip menjadi anak yang antisosial. Sehingga ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, yang terjadi adalah dia tidak bisa membaur dengan sosialnya. Kenapa? Karena dari keluarganya dia tidak mendapatkan kasih sayang. Salah satu contoh yang bisa saya bagikan adalah ada seorang yang bernama Adolf Hitler. Kita semua tahu bahwa Adolf Hitler adalah seorang yang begitu kejam. Bahkan dia bisa membunuh sampai jutaan orang dengan begitu kejamnya. Kalau kita runtut sejarah daripada Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang yang dibesarkan dari sebuah keluarga yang broken home. Ya, ayahnya tidak menerima Adolf Hitler dan kebanyakan dia disiksa oleh ayahnya. Bahkan ibunya tidak membela dia. Sehingga Adolf Hitler dibesarkan dari situasi kondisi keluarga yang tidak memberikan kasih kepadanya. Sehingga itu membentuk dia menjadi seseorang yang dingin, kejam, keras. Dan itu didukung dengan ketika kedua orang tuanya mati. Sehingga lengkap sudah bahwa dia tidak memiliki keluarga. Sehingga dia bisa menjadi anak jalanan dengan lingkungan yang begitu keras. Sampai dia memiliki suatu paradigma. Pada saat itu orang Yahudi yang ada di Jerman itu begitu berjaya. Meskipun orang Yahudi yang ada di Jerman adalah imigran, bukan penduduk tetap. Sehingga membuat Adolf Hitler memiliki suatu kebencian yang begitu luar biasa. Dia dibesarkan tidak dengan adanya kasih, tapi dia dibesarkan dengan kebencian dan kebencian. Sampai satu waktu ketika dia besar dan dia memiliki pengaruh, dan kita sangat memahami dan sangat mengetahui bahwa Adolf Hitler menjadi seorang pemimpin yang begitu kejam. Dia tidak segan-segan untuk menyiksa dan membunuh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kisaran orang yang dibunuh lebih daripada jutaan orang. Itu dikarenakan tidak adanya kasih. Hal ini juga berpengaruh dengan sikap bagaimana kita datang kepada Tuhan. Jangan kira hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan keluarga kita, itu tidak menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan salah. Bahwa hubungan kita dengan keluarga itu sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Ada salah satu kesaksian ketika saya kuliah di Batu dari dosen saya. Ada salah satu mahasiswa
di kampus saya di Batu. Ketika dia mengikuti ibadah dari semester pertama sampai semester yang ketiga, ketika memuji dan menyembah Tuhan, dia sama sekali tidak pernah menyebutkan kata Bapa. Ya. Dia tidak bisa menyembah Tuhan. Jadi kalau yang lain menyembah, dia hanya tolah-toleh kanan kiri. Dia tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah. Sampai satu waktu dosen saya menyadari ada yang aneh dari anak ini. Lalu dia datang kepada anak ini, dosen saya melayani anak ini. Apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Anak ini tiba-tiba menangis begitu rupa. Dan ternyata dia memiliki suatu kepahitan yang begitu dalam kepada ayahnya. Sehingga dia tidak bisa memanggil Tuhan Yesus itu Bapa. Kenapa? Karena ketika dia ingin panggil Tuhan Yesus itu Bapa, Bapa yang ada dalam gambaran benaknya adalah ayahnya. Sehingga dia kalau berkata Bapa yang baik, dia tidak memiliki suatu gambaran Bapa yang baik itu bagaimana. Sehingga dia tidak bisa mengatakan Yesus itu Bapa. Dan ini mempengaruhi hubungan dia dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi perlu diperhatikan hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan yang lainnya. Mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya dia dilayani dan begitu pulih. Dan semenjak itu dia bisa menyembah, dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia bisa menikmati kenikmatan ibadah. Sehingga pentingnya kita menyadari betapa kita sangat dicintai oleh Allah. Sekali lagi, saudara kasih Tuhan. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa kita sangat dicintai oleh Allah. Allah cinta saya dan cinta engkau. Dan itu yang harus kita sadari. Sehingga jika kita menyadari hal ini, maka kita akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi Adolf Hitler dibesarkan dari rasa kebencian. Sehingga ia bisa menjadi orang yang begitu luar biasa dalam menyiksa seorang. Kalau kita menyadari bahwa masih ada pribadi yang mencintai kita, berarti ya, kita akan mendapatkan satu sudut pandang yang berbeda bahwa kita masih berharga. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan? Yaitu yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita sudah menerima anugerah yang besar. Sekali lagi, yang pertama, bahwa kita sudah menerima anugerah Allah yang begitu besar. Anugerah yang bagaimana? Bahwa kita sebagai orang percaya menerima pengampunan dosa, itu adalah satu anugerah yang begitu luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan anugerah yang begitu luar biasa? Sebab agama lain mengajarkan untuk mereka berupaya, mereka berusaha, mereka melakukan perbuatan baik. Untuk apa? Supaya dosanya diampuni. Sedangkan kita tidak, saudara kasih Tuhan. Kita tidak perlu dituntut bagaimana kita harus berupaya, kita harus menghitung pahala kita, kebaikan kita. No. Tapi pengampunan dosa itu diberikan kepada saya dan engkau. Maka dalam Matius 6 ayat 15, di sana dikatakan bahwa, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kenapa bisa begini, Pak? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Sebab, kalau kita tidak bisa mengampuni orang, maka kita tidak bisa datang kepada Bapa. Sebagai contohnya seperti ini. Kalau saya benci atau pegel nih sama Imron, ya, dia pinjam saya uang sebesar 500.000. Lalu dia akan mengatakan, Pak, minggu depan saya akan bayar. Tapi sudah lewat 2 bulan, dia tidak bayar-bayar, saudara kasih Tuhan. Dan pada saat itu saya butuh uang. Coba ketika saya berdoa, wajah siapa yang muncul? Wajah Tuhan atau wajah Imron? Ya, tentu. Semua akan menjawab wajahnya Imron. Ya, itu begitu juga
dengan orang yang memiliki suatu ketidakberesan dalam hatinya. Ketika hatinya diliputi dengan rasa amarah, maka dia tidak akan mungkin konsentrasi dalam menyembah Tuhan. Dan itu akan terganggu dan terganggu. Kehidupannya akan terganggu. Dia tidur tidak nikmat, makan tidak nikmat. Kenapa? Karena hatinya masih tidak bisa melepaskan pengampunan. Seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Bapa, ampunilah kami seperti Engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita sudah menikmati pengampunan dari Allah, maka kita juga dituntut untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Lalu anugerah yang kedua, yaitu apa? Menerima karya keselamatan. Menerima karya keselamatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mari kita buka bersama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi semua hanya pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sana katakan ayat 8, sebab karena kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah berasal dari kata karismata. Kalau saya bisa artikan seperti ini, saudara kasih Tuhan. Dia tidak memiliki hak, tapi diberikan hak. Itu karismata. Seharusnya kita nggak layak terima pengampunan sebab kita orang berdosa. Tapi Tuhan memberikan itu kepada kita. Itulah kasih karunia, saudara kasih Tuhan. Siapa kita? Apakah dengan kebaikanmu engkau layak untuk terima keselamatan? Saya rasa tidak. Karena dalam kitab Yesaya, setiap perbuatan baik manusia itu seperti kain lara. Itu seperti kain kotor atau bekas darah menstruasi wanita, yaitu najis. Segala kebaikan manusia itu najis di hadapan Tuhan. Maka tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri bahwa diri saya saleh sehingga saya pantas mendapatkan keselamatan. Seperti orang Farisi dan pemungut cukai datang ke bait Allah. Dan orang Farisi berkata di hadapan Allah, Tuhan aku berpuasa 2 kali seminggu, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan perbuatan yang baik. Dan sedangkan orang pemungut cukai dia hanya meringkuk di pojokan. Dia berkata aku memang tidak layak. Dan Yesus berkata dari kedua orang ini manakah yang mendapatkan pengampunan? Justru pemungut cukailah yang mendapatkan pengampunan. Karena tidak ada dalam dunia ini yang layak untuk menerima pengampunan Allah. Kalau kita menerima itu adalah karismata. Yaitu kasih karunia, anugerah, hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Lalu anugerah apa lagi Pak yang bisa diberikan kepada kita? Yaitu bahwa kita menerima pendamaian dengan Allah. Kita menerima perdamaian dengan Allah. Kita buka dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kalau dulu kita musuh Allah, saat ini kita diperdamaikan. Bukankah itu adalah satu anugerah bagi kita? Bukankah itu yang menunjukkan bahwa Allah begitu cinta sama kita? Ketika Allah menciptakan manusia, bukankah Allah sudah jatuh cinta sejak pertama kali ia menciptakan kita? Maka saudara kasih Tuhan, yang pertama tadi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah cinta kita, Tuhan cinta kita, yaitu bagaimana kita menyadari betapa besar bahwa anugerah Allah dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita meyakini bahwa Allah
bahwa hidup kita itu dicintai oleh Tuhan. Yang kedua adalah meyakini bahwa kita telah menerima kasih Tuhan. Meyakini bahwa kita telah menerima kasih Tuhan. Kalau yang pertama tadi, kita harus meyakini bahwa kita sudah diberikan anugerah oleh Allah. Berarti yang kedua adalah meyakini kita telah menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu bukan sifatnya Allah, saudara kasih Tuhan. Ini salah. Allah adalah kasih. Bukan sifat Allah adalah kasih. Berarti saya mau katakan bahwa orang yang memiliki pribadi Allah, ia harus memiliki kasih. Sekali lagi, bahwa sifat Allah itu bukan kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Allah adalah gambaran daripada kasih itu sendiri. Sehingga tadi betul dikatakan bahwa kalau kita mencintai Allah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kenapa? Kok orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah? Sebab manifestasi daripada Allah, yaitu manifestasi daripada kasih, yaitu adalah Allah. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita memiliki Allah, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, sama saja. Itu hanya kita ngomong saja di mulut, tetapi tidak ada pribadi Allah dalam diri kita. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kita harus meyakini bahwa kita sudah menerima kasih Allah? Yang perlu kita sadari bahwa Allah itu menerima kita apa adanya. Inilah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Allah menerima kita apa adanya. Tapi yang perlu diperhatikan, Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya. Sekali lagi ya, supaya lebih jelas. Allah menerima kita apa adanya. Tapi Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 23, enggak usah dibaca, sudah kasih Tuhan. Di sana ada sebuah perikop yang menceritakan tentang anak yang terhilang. Di mana anak yang bungsu datang kepada bapaknya dan dia meminta hartanya, harta ayahnya. Lalu dia pergi ke kota lain dan menghambur-hamburkan kekayaannya. Dan pada satu waktu hartanya habis, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum. Akhirnya dia bekerja sebagai hamba yang memberikan makan babi. Dan pada waktu itu dia begitu sengsara, kehidupannya begitu sengsara, suruh kasih Tuhan. Dalam kesengsaraan dia teringat bahwa hamba-hambanya yang ada di rumah bapaknya tidak sebegitu menderita seperti dia saat ini. Dan pikiran anak bungsu adalah dia ingin kembali ke rumah bapaknya. Bukan sebagai anak, saudara kasih Tuhan. Tapi ia kembali ke rumah bapaknya, ingin melamar sebagai hamba bapaknya. Ketika anak ini pulang, dari kejauhan bapaknya melihat anaknya yang bungsu yang lama telah hilang. Apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Apakah si bungsu yang datang kepada bapaknya? Tidak. Justru bapaknya yang lari kepada si bungsu. Dan memeluk anaknya. Yang saya rasa dia sudah compang-camping, bau babi dan begitu kotor. Tapi bapaknya tidak pernah peduli. Dan dia memeluk anak ini. Begitu rindu, begitu sayangnya bapaknya kepada anak yang terhilang. Meskipun anak ini sudah melukai hati bapaknya. Tapi bapak tidak peduli dengan masa lalu. Dia hanya berlari datang dan memeluk apa adanya. Tapi apakah anaknya dibiarkan seperti itu? Tidak, sudah kasih Tuhan. Anaknya, babanya dipanggil, anaknya disuruh mandi, diberikan jubah, diberikan kasut, diberikan cincin. Menandakan apa? Bahwa Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya. Sudah kasih Tuhan. Oh, kalau kita menyadari hal ini, betapa cintanya Tuhan sama kita. Betul gak saudara kasih Tuhan? Lalu apa gambaran bahwa Allah menerima kasih, bahwa kita menerima kasih Tuhan? Yaitu bahwa kita tidak dituntut melampaui kekuatan kita. Sekali lagi ya, kita tidak dituntut untuk melampaui kekuatan kita.
Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 sana katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita tidak pernah melampaui kekuatan kita. Allah sangat mengenal engkau dan saya. Dia sangat mengenal apa yang menjadi batas kekuatan kita dalam mengikuti Dia. Oleh sebab itulah kita punya Allah yang begitu kenal sama kita. Kita punya Allah yang begitu memahami kehidupan kita. Bahkan sampai ketika Ia memberikan satu ujian dalam hidup kita, tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, Allah telah menyediakan jalan keluar bagi kita. Seperti dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel melarikan diri dari Mesir. Di depan ada laut mati, kanan kiri gunung, belakang pasukan Mesir mengejar, hendak membunuh bangsa Israel pada waktu itu. Dan ketika begitu terdesak dengan situasi dan kondisi, bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Apa yang terjadi sudah kasih Tuhan? Di dalam kemustahilan, Allah bisa buka jalan. Kenapa? Justru disitulah bangsa Israel akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat. Sudah kasih Tuhan. Saya mau mengatakan saat ini bahwa ketika hidupmu ada masalah bukan berarti Allah gak cinta sama kamu. Ketika hidupmu punya problem bukan berarti Allah lupa akan janjinya. Sudah kasih Tuhan. Tapi semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Supaya engkau bisa merasakan kebaikan Tuhan. Coba sekarang saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah itu ajaib, Allah itu dahsyat? Ya, ketika kita menghadapi masalah dan kita melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Di situ kita akan berkata, benar bahwa Tuhan itu baik. Saya teringat dengan kata Ebenezer. Ebenezer adalah sebuah peristiwa di mana pada waktu itu tabut Allah tidak berada di tempatnya. Dan pada waktu itu bangsa Israel begitu terhimpit dengan peperangan yang terjadi yang diakibatkan oleh bangsa Filistin pada waktu itu. Bangsa Filistin mengetahui bahwa pada waktu itu bangsa Israel begitu terhimpit, begitu lemah. Sehingga pada saat itu bangsa Filistin berusaha untuk menghancurkan bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan dan mereka berseru. Maka Allah menolong bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Filistin pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Seorang nabi menancapkan batu dan batu itu diberikan nama Ebenezer. Apa yang diartikan Ebenezer sudah kasih Tuhan? Bahwa sampai sini Allah menolong. Kalau kita belajari dalam bahasa aslinya, bukan hanya sampai sini sudah kasih Tuhan. Tapi bahasa aslinya mengatakan bahwa sampai sekarang Allah telah menolong. Sehingga ketika bangsa Israel melihat batu itu, dia akan mengingat bahwa pada waktu itu Allah tetap menolong. Sehingga sudah kasih Tuhan, kalau dulu Allah tolong, masa akan ke depan Allah tidak tolong? Saya sangat percaya kalau dulu Tuhan tolong, ke depan pun Tuhan tetap tolong. Setiap kita orang percaya harus punya Ebenezer-nya Tuhan. Apakah itu luka yang ada dalam tubuh kita, ataukah memori yang pernah kita alami, itu adalah Ebenezer-nya Tuhan, saudara kasih Tuhan. Seperti saya berikan contoh adalah luka saya yang ada di lengan ini, luka yang begitu kecil, saudara kasih Tuhan. Ya, dan ini adalah Ebenezer-nya Tuhan kalau saya katakan seperti itu. Saya mengalami luka ini kecelakaan dengan sahabat saya. Ketika kami pulang sekolah, saudara kasih Tuhan. Kami ngebut ya dengan mengendarai motor. Lalu apa terjadi? Kami mengalami kecelakaan. Saya terseret begitu jauh karena kami mengendarai motor begitu cepat. Sedangkan teman saya, sahabat saya, dia juga terseret begitu jauh. Ya, saya hanya terseret dalam satu garis jalan, sedangkan dia menyeberang, saudara kasih Tuhan. Belum sampai situ dia ditabrak lagi dari arah berlawanan. Ya, dan baju kami itu, seragam kami itu begitu luar biasa, saudara kasih Tuhan. Dia sobek-sobek semua, darah ada di mana-mana, luka ada di mana-mana. Tapi yang membekas hanya satu kecil ini saja, saudara kasih Tuhan.
Dan ini menjadi Ebenezer bahwa saya masih ada sampai saat ini. Itu semua kasih karunia Tuhan. Kalau dulu Tuhan masih tolong, masakah ke depan Tuhan tidak tolong? Itulah yang menjadi satu jaminan bahwa ini adalah tanda kasih Allah. Sekarang coba ingat kembali apa yang menjadi Ebenezernya Allah dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau melihat itu, engkau akan teringat bahwa bahwa Allah itu baik. Lalu sekarang bagaimana? Sekali lagi yang ketiga, Allah kita bisa meyakini bahwa kita sudah menerima kasih Tuhan. Kalau tadi kita diterima apa adanya, tidak dituntut melampaui kekuatan kita. Yang ketiga adalah dipelihara di dalam kehendak Allah. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 1-18 di sana digambarkan gembala yang baik. Dia bukan gembala upahan ketika domba-dombanya diserang oleh beruang dan serigala, lalu domba upahan lari. Tapi dia adalah gembala yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Bahkan gada dan tongkatnya akan selalu menyertai kita. Seperti Daud dalam kitab Mazmur pasal 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak akan takut. Kenapa Daud tidak mengalami ketakutan? Sebab dia tahu ada gembala yang sejati, di mana tangan ada tongkat dan gada yang akan selalu melindungi kita. Saudara kasih Tuhan, percayalah saat ini. Tidak perlu khawatir akan hari esok. Tetap percaya bahwa kehidupan kita di dalam pemeliharaan dan kehendak Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan, dengan kita menerima anugerahnya, dengan kita meyakini bahwa Dia cinta kepada kita, lalu setelah itu apa tugas kita? Ya, yang ketiga adalah kita menjadi kawan sekerja Allah. Kita bukan hanya menerima cinta, saudara kasih Tuhan. Tapi kita menjadi kawan sekerja Allah. Yaitu apa? Kita sangat mengerti apa yang Allah inginkan. Allah tidak akan membiarkan saudaranya atau sahabatnya tidak mengerti apa yang ingin dilakukannya. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kalau kita menjadi kawan sekerja Allah, maka cinta yang sudah kita dapatkan, kasih yang sudah kita dapatkan, anugerah yang sudah kita dapatkan, hendaknya kita bisa berikan itu kepada orang lain. Kalau kita merasa bahwa hidup kita dicintai oleh Tuhan, maka kita dituntut, dipanggil untuk dapat memberikan cinta itu kepada orang lain juga. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, mari kita buka dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 9, di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa yang dimaksud dengan imamat yang rajani? Bahwa kita adalah imam-imamnya Allah, saudara kasih Tuhan. Imam memiliki satu tugas, bahwa dia sebagai penghubung antara Allah dan manusia. Ketika manusia ingin berjumpa dengan Allah, ia harus datang kepada imam. Begitu juga dengan kita, saudara kasih Tuhan. Hendaknya kita harus bisa berani berkata, kalau orang lain ingin mencari Tuhan, kita harus berani berkata, lihat saya, maka engkau akan lihat Tuhan. Kok bisa? Ya, karena engkau sudah menerima anugerah Tuhan. Engkau menjadi perwakilan Allah di atas muka bumi ini. Untuk orang-orang di muka bumi ini dapat menikmati cinta kasih Tuhan melalui hidupmu. Jadi saudara kasih Tuhan, mari saat ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita dicintai oleh Tuhan. Apa yang menjadi bukti bahwa hidup kita dicintai oleh Tuhan? Yang pertama, bahwa kita memiliki anugerah. Tuhan sudah memberikan karismata itu dalam hidup kita. Yang kedua, Allah sudah memberikan kasihnya, cintanya kepada kita. Dan yang ketiga,
Allah tidak hanya menuntut kita untuk dapat menerima kasih, tapi Ia menuntut kita untuk menjadi sahabat, kawan sekerja. Kita dipanggil untuk dapat memberikan kasih yang sudah kita terima kepada orang-orang lain. Puji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan yang bisa saya bagikan saat ini bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi satu pengharapan bagi engkau dalam menghadapi hari-hari depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat firman-Mu yang terbatas. Tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas menjamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Ada satu pengharapan, ada satu kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan saat ini, firman yang sudah disampaikan Engkau tanamkan sedalam-dalamnya dalam hati dan pikiran umat-Mu. Untuk dapat menjadi pribadi yang tetap tegar dalam menghadapi masalah pencobaan. Dan ketika kami menghadapi tantangan, itu tidak menyurutkan kesadaran kami bahwa Allah tetap cinta Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, hamba-Mu terbatas. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kepada setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Dan oleh sebab itu, setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan dengan yakin bahwa pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidupnya, angkat kedua tangan-Mu. Dan saat ini kita mau siap menerima berkat yang Tuhan sudah berikan kepada engkau. Saat ini dengan otoritas daripada surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Sebagai tanda penyerahan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan kami sendiri. Kami butuh Engkau. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau cinta kepada kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Menyertai engkau mulai saat ini hingga selama-lamanya. Terimalah ini dengan imanmu. Bahwa janji-janjinya tetap akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.